Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faza Fadila dengan NIM belakang 032 dari kelas Informatika A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester aljabar linear yang telah saya kerjakan atau yang telah saya buat. Nah, kita masuk pada soal pertama. Di soal pertama itu kita diberikan sebuah matriks. Bagian A itu kita diminta untuk menentukan apakah matriks tersebut merupakan matriks echelon baris. Menurut saya, matriks tersebut merupakan matriks echelon baris. Kenapa? Karena pada matriks tersebut terdapat ciri-ciri matriks echelon baris. Jadi yang pertama itu terdapat dua pivot yang dimana posisinya itu semakin ke kanan. Jadi di pivot pertama itu ada di kolom 1 pada posisi X1, pivot kedua ada di kolom kedua pada posisi X2. Selanjutnya di barisan paling akhir juga nilainya adalah 0 semua. Makanya ketika kita melihat matriks tersebut kita pasti langsung tahu kalau matriks ini termasuk matriks echelon baris. Nah, bagian B, tentukan jumlah pivot pada matriks tersebut. Jumlah pivotnya ada dua. Yang pertama ada di kolom pertama pada posisi X1, yang kedua ada di kolom kedua pada posisi X2. Nah, lanjut bagian C. Nah, jika kita ibaratkan matriks ini adalah matriks augmented, maka itu harus ada tiga variabel dan dua pivot. Nah, pivotnya tadi sudah kita ketahui. Nah, variabel bebasnya itu ada satu, di mana yaitu di kolom ketiga pada posisi X3. Nah, boleh diisi dengan angka apa saja. Nah, jika ditanya implikasi terhadap solusi, maka jawabannya adalah matriks tersebut memiliki solusi banyak atau tak hingga. Oke, lanjut pada soal kedua. Di soal kedua, itu kita juga diberikan sebuah matriks A. Nah, di bagian A, kita diminta untuk mengubah matriks tersebut menjadi sistem persamaan linear. Caranya cukup mudah, kita tinggal pindahkan elemen-elemen yang ada pada matriks A tersebut sesuai posisinya masing-masing menjadi sebuah persamaan. Nah, selanjutnya, variabel bebasnya itu ada di kolom ketiga pada posisi X3. Nah, selanjutnya di bagian C nih, misal tadi X3 adalah variabel bebas. Maka kita misalkan X3 itu adalah T. Maka dari persamaan linear pertama, maka kita bisa tuliskan X1 sama dengan 3 ditambah 2T. Karena tadi X kita ibaratkan T, maka X diganti jadi T. Nah, selanjutnya pada persamaan kedua, ini kita ubah menjadi X2 sama dengan min 1 dikurang 4T. Nah, X3 sendiri tadi kita ibaratkan adalah T, maka kita peroleh hasil X1 itu sama dengan 3 ditambah 2T, X2 itu sama dengan T1 dikurang 4T, dan X3 sama dengan T. Nah, T ini itu merupakan himpunan bilangan real. Jadi dia bebas diisi apa saja, diisi angka apa saja. Nah, maka dari solusi tersebut kita bisa lihat kalau solusi parametriknya adalah solusi hingga atau memiliki banyak solusi. Oke, lanjut pada soal ketiga. Jadi di soal ketiga itu kita diberikan eh, persamaan linear. Jika kita perhatikan persamaan kedua dengan persamaan ke satu, persamaan kedua itu adalah hasil kali dua dari persamaan pertama. Jadi otomatis memiliki hubungan. Jadi dia redundan. Nah, bagian B, tentukan metode yang paling efisien untuk menyelesaikan sistem tersebut. Jawaban saya yang paling efisien itu adalah metode Gauss, eliminasi Gauss. Jadi karena kita cukup menyederhanakan sampai bentuk echelon baris saja untuk melihat hubungan antara persamaan dan menentukan solusinya. Nah, jadi di sini saya juga sudah membuktikan dengan metode eliminasi Gauss yang dimana sistem persamaan linear itu kita ubah dulu ke matriks augmented. Nah, tahapan pertama itu baris kedua dikurangi dua kali baris satu. Nah, jika kita kalikan baris satu ini dengan dua, maka di sini di baris satu itu ada dua, 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 dan enam. Nah, jika kita kurangkan dengan baris dua, maka hasil dari baris dua itu adalah nol. Nah, tahapan selanjutnya baris tiga dikurangi baris satu. Nah, di baris ketiga itu ada nol, min dua, nol, min dua. Nah, selanjutnya adalah menukar baris dua dan tiga. Tujuannya apa? Tujuannya agar rapi. Nah, jadi di sini bisa dilihat baris kedua dan baris ketiga sudah bertukar. Nah, selanjutnya adalah kita akan menyederhanakan baris kedua. Caranya seperti apa? Ya, caranya adalah dengan cara membagikan masing-masing bilangan yang ada di baris 2 dengan min 2. Nah, jadi diperolehlah baris 2 itu adalah 0, 1, 0, 1. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk persamaan. Nah, dari persamaan pertama itu diperoleh X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Nah, di persamaan kedua itu diperoleh Y sama dengan 1. Nah, jadi kita substitusikan Y sama dengan 1 ke persamaan 1, yaitu persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Maka diperolehlah X tambah 1 tambah Z sama dengan 3. Jadi kita hitung menjadi X sama dengan 2 dikurang Z. Nah, misal Z ini kita ibaratkan T, maka diperolehlah X sama dengan 2 dikurang T, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan T. Nah, solusinya ini solusi tak hingga atau memiliki banyak solusi. Karena tadi ada variabel bebas. Intinya semua penyelesaian yang ada variabel bebasnya itu solusinya tak hingga. Atau, nah, lanjut ke bagian C. Nah, sesuai dari perhitungan yang kita hitung di bagian B tadi, itu diperoleh solusi tak hingga atau memiliki banyak solusi, bukan unik dan bukan tidak ada, tapi jawabannya adalah tak hingga. Nah, selanjutnya adalah soal keempat. Di soal keempat, kita diberikan sebuah materi, diberikan aturan jika baris 1 dikali 2 dan baris 2 dan 3 ditukar. Nah, yang pertama di bagian A. Nah, jadi untuk menghitung determinan awal sebuah matriks, kita perlu ketahui dulu yang mana posisi A11, posisi A22, dan posisi A33. Jadi di sini itu A11-nya 1, A22-nya 4, dan A33-nya itu 6. Jadi di sini ditanya determinan awal matriks. Nah, kita jawab untuk mengetahui determinan awal matriks itu kita cukup kalikan A11 dikali A22 dikali A33. Maka diperolehlah 1 dikali 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi determinan awalnya adalah 24. Nah, jadi di bagian B, tadi kan kita diberikan aturan, saat baris pertama dikalikan 2, maka berlakulah aturan perumus determinan konstanta dikali baris ke I, itu sama seperti konstanta dikali determinan awal, determinan A. Jadi tadi kita peroleh determinan awalnya itu 24, maka tadi kan dikalikan 2 baris pertama, maka konstantanya itu 2. Jadi 24 dikali 2 sama dengan angka 48. Nah, kemudian saat baris kedua dan ketiga ditukar, kan tadi ada aturannya baris kedua dan baris ketiga ditukar, maka berlaku sebuah aturan atau rumus determinan tukar dua baris sama dengan min determinan A. Jadi hasil dari perkalian 24 dikali 2, tadi kan 48, itu kan masih positif. Nah, karena ada tadi penukaran baris, dua baris, jadi dia harus hasilnya negatif. Jadi untuk membuat 48 ini menjadi negatif, caranya adalah mengkalikan 48 ini dengan min 1, agar hasilnya min 48. Maka diperolehlah determinan akhirnya itu min 48. Nah, di bagian C, nah, pengaruhnya itu yang pertama tadi, jika satu baris itu dikali konstanta, maka determinan ikut dikali konstanta. Jadi semisal jika sebuah baris pertama nih kayak kita tadi kan, baris pertama itu dikalikan 2. Nah, maka determinan ikut dikali 2. Seperti itu. Konstantanya itu jadi 2. Berapa yang kita kalikan pada baris tersebut, itulah konstantanya. Seperti itu. Nah, jadi selain itu juga, jika dua baris ditukar, maka determinan berubah tanda. Nah, seperti yang kita kerjakan tadi, dari positif menjadi negatif. Maka diperolehlah dari langkah tersebut itu, hasil akhirnya adalah min 48. Oke, lanjut soal kelima. Jadi di soal kelima itu kita diberikan sebuah sistem persamaan linear
Jadi di sini kita akan mulai kerjakan. SPL tersebut kita ubah dulu ke bentuk matriks augmented. Nah, langkah pertama baris kedua itu dikurangi 2 kali baris satu. Jadi baris pertama ini kita kalikan 2 dulu. Jika kita kurangkan baris kedua dengan baris pertama, berarti hasilnya 0 di baris kedua. Nah, langkah selanjutnya baris ketiga itu kita kurangi baris pertama. Nah, jadi di baris ketiga itu diperoleh 0 min 2 0 2. Jadi langkah selanjutnya kita akan menukar baris kedua dan baris ketiga. Agar apa? Ya, agar matriksnya rapi. Jadi bisa dilihat baris kedua dan baris ketiga sudah bertukar. Nah, selanjutnya kita akan menyederhanakan baris kedua. Caranya seperti apa ya? Caranya dengan membagikan semua bilang yang ada pada baris 2 dengan min 2. Nah, maka di sini sudah diperoleh baris keduanya dengan bilang baru yaitu 0101. Nah, langkah selanjutnya adalah menghilangkan dia di baris pertama. Nah, caranya seperti apa? Ya, caranya dengan cara mengurangkan baris pertama dengan baris kedua. Jadi bisa dilihat di baris pertama itu sudah menjadi 101 dan 1. Jadi pada baris pertama itu persamaannya X tambah Z sama dengan 1. Pada baris kedua itu persamaannya Y sama dengan 1. Jadi kita misalkan Z ini, Z pada persamaan 1 itu adalah T, maka diperolehlah X sama dengan 1 dikurang T, karena tadi Z sudah ditukar menjadi T, maka 1 dikurang T. Nah, Y diperoleh sama dengan 1 dan Z sama dengan T. Nah, ini tadi karena ada variabel bebas, maka solusinya adalah tak hingga atau memiliki banyak solusi. Nah, selanjutnya adalah implementasi geometri. Karena tadi matriks tersebut memiliki solusi tak hingga atau memiliki banyak solusi, maka kan tadi ada 3 bidang tuh, ada X, Y, dan Z. Maka ketiga bidang tersebut kan saling berpotongan. Nah, itu nanti akan membentuk sebuah garis lurus sebagai himpunan solusinya. Jadi dia seperti merepresentasikan, sistem persamaan itu merepresentasikan bidang di ruang 3 dimensi, yang dimana nanti membentuk sebuah garis lurus sebagai himpunan solusinya. Oke, lanjut. Nah, di nomor 5 bagian B itu juga kita diberikan sebuah sistem persamaan linear. Oke, kita jawab. Nah, di pertama ring system. Nah, jadi sistem persamaan linear itu kita kerjakan dulu agar kita tahu bentuk akhir dari matriksnya. Jadi sistem persamaan kita ubah menjadi matriks augmented. Nah, langkah pertama itu baris kedua kita kurangi 2 kali baris satu. Jadi baris pertama ini kita kalikan 2 dulu. Jika kita kurangkan baris kedua dengan baris pertama, maka diperolehlah baris kedua itu adalah 0 semua. Nah, selanjutnya adalah baris ketiga dikurangi baris pertama. Nah, maka untuk baris ketiga itu diperoleh 0, 1, 2, dan 3. Jadi langkah selanjutnya kita akan menukar baris kedua dengan baris ketiga. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar matriks tersebut rapi. Nah, jadi bisa dilihat baris kedua dan baris ketiga sudah bertukar. Nah, jadi langkah selanjutnya kita akan menghilangkannya di baris pertama. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mengurangkan baris pertama dengan baris kedua. Nah, jadi bisa diperoleh, bisa dilihat di barisan pertama itu sudah berubah menjadi 1, 0, min 1, dan min 2. Nah, dari matriks ini, baris 1, baris 2, baris 3 itu kita ubah menjadi persamaan. Nah, di baris 1 itu diperoleh X kurang Z sama dengan min 2. Nah, bisa diubah menjadi X sama dengan Z dikurang 2. Nah, di baris kedua itu diperoleh Y tambah 2Z sama dengan 3. Nah, bisa diubah menjadi Y sama dengan 3 dikurang 2Z. Jadi semisal kita misalkan variabel Z ini itu adalah T, maka diperolehlah X sama dengan T dikurang 2, Y sama dengan 3 dikurang 2T, dan Z sama dengan T. Nah, dari solusi ini kita tahu bahwa solusinya adalah tak hingga. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rank system. Nah, perlu diketahui, rank system ini itu memiliki jumlah yang sama dengan pivot. Makanya dari bentuk matriks terakhir yang kita kerjakan, atau hasil akhir dari matriks yang kita kerjakan tadi, itu kita bisa lihat. Di situ ada 2 pivot. Yang pertama ada di kolom 1 pada posisi X1. Nah, yang kedua ada di kolom 2 pada posisi X2. Nah, jadi kan ada 2 pivot. Jadi rank sistemnya juga 2, karena jumlah pivot pada matriks itu sama dengan jumlah rank system pada matriks. Maka jumlahnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita ditanya, sistem itu konsisten atau tidak konsisten? Maka jawabannya adalah sistem konsisten. Kenapa? Karena tidak ada baris yang menghasilkan kontradiksi, seperti 0 sama dengan 1, seperti itu. Jadi, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.